Menurut sejarawan Belanda Margaret van Til dalam Insert of Si Pitung, The History of Indonesian Legend, cerita maupun sosok Si Pitung ini memang benar adanya dan bukan mitos belaka. Mengutip laman Historia, Si Pitung yang nama aslinya Ahmad Nitikusumah merupakan anak laki-laki dari pasangan Pinah dan Piung asal kampung Rawabelong, Jakarta, dengan karakter pemberani. Dahulu sekitar abad ke-19, Rawabelong disebut Omelanden yang berarti pinggiran Batavia. Saat itu, kawasan ini telah dikenal padat penduduk. Si Pitung dibesarkan dengan latar pendidikan di sebuah pondok pesantren perguruan Haji Naitin sehingga ia mampu mengaji dan berkepribadian baik. Kabarnya Si Pitung mulai melakukan aksi perampokan pada 1892-1893. Tapi hal itu dilakukan dengan alasan. Pemicunya adalah kejadian perampokan saat menyerang keluarganya. Mulanya Si Pitung selalu membantu sang ayah menjual kambing. Hingga suatu hari ada komplotan bandit Belanda dan Tionghoa yang merampok uang dari hasil berjualan kambing ayahnya. Kesal dan sakit hati karena perbuatan para bandit, Pitung pun mempelajari bela diri demi melawan bandit-bandit tersebut sampai akhirnya ia berhasil menemukannya. Atas kejadian itu Pitung mulai banyak mengenal komplotan bandit. Akan tetapi, pandangan orang terhadap dirinya jadi berubah seakan Si Pitung termasuk golongan bandit. Padahal niat Si Pitung menguasai bela diri menjadi seorang jagoan desa bukan semata-mata menjadi sosok yang ingin ditakuti. Melainkan ingin bisa melawan para bandit yang sekaligus tuan tanah Belanda yang kerap menindas warga miskin lemah dengan tindakan semena-mena. Kemampuan bela diri Si Pitung pada akhirnya cukup membuat was-was para tuan tanah. Kemudian sekitar tahun 1892 Si Pitung melakukan aksi perampokan. Masih tentang sejarah Si Pitung, kabarnya rumah yang dirampok itu merupakan kediaman Haji Sapiudin yaitu tuan tanah asal Bugis, Sulawesi Selatan. Aksi perampokan tersebut menyebar luas sampai dimuat dalam surat kabar Hindia Olanda pada 10 Agustus 1892. Peristiwa ini bukanlah terjadi 1-2 kali. Pitung kerap merampok rumah tuan tanah lain untuk mengambil hasil rampasan mereka dan membagikannya kembali ke warga miskin. Hampir semua tuan tanah sudah mengenal Si Pitung bahkan ketika mereka mengalami perampokan, namanya selalu diincar dan diburu polisi. Si Pitung juga dianggap pemberontak sehingga orang-orang Belanda ingin dirinya ditumpas seakan-akan mereka ini tidak bergerak bebas dalam menindas orang-orang kecil. Sampai pada akhirnya Si Pitung benar-benar tewas tertembak peluru emas milik Kepala Kepolisian Karesidenan Batavia A.M. Vehine.